Shalom saudaraku semuanya. Salam sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Dan salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman dan saudara saya JDP Channel Jamal Dodi Pasaribu. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai, di sebuah dusun yang kita masuk, di mana di dusun ini Bapak Ibu awalnya ini sangat banyak sekali mualaf, tapi berkat kegigihan kita, berkat semangat kita, sehingga dadah, berkat semangat kita, berkat kegigihan kita Bapak Ibu, mualaf yang ada di dusun ini banyak yang kembali kepada Kristus. Jadi kami sempatkan 2 bulan sekali, sebulan sekali harus masuk ke dusun ini untuk memfollow up mualaf yang sudah kembali kepada Kristus. Sekaligus saudaraku, kita menguatkan jemaat Tuhan yang ada di sini, anak-anak Tuhan yang ada di dusun ini, supaya mereka tidak mudah terombang-ambing imannya, supaya imannya kuat, punya semangat yang berapi-api di dalam Tuhan, punya semangat yang membara di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mudah dirayu, tidak mudah dibujuk, tidak mudah diajak untuk meninggalkan Yesus. Karena agama tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, tempat-tempat ibadah tidak menyelamatkan, sinode tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita semua adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudaraku? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah kita lagi di pedalaman Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita lakukan ini semua demi Injil Kristus. Hambanya Evangelis Effendi Usman dan saya saudaraku tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes. Haleluya. Jadi ini adalah daerah yang digoreng oleh Julius ya saudara. Di video kita yang ada di sini itu dia goreng saudara. Tetapi tidak masalah. Biarlah dia goreng itu saudaraku sampai matang sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Yes. Wow. Yes. Jadi itu saudara yang terkasih. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan semua orang yang tinggalkan Tuhan, kembalilah. Kembalilah dari jalan yang menyimpang. Masuklah dalam jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang sering disampaikan oleh hambanya apa saudaraku? Tarik ilal jannah, Tarik ilal jannah. Yasu'ah wal Malik, Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Yes. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudaraku, ayat ini harus terus kita perdengungkan. Ya. Ayat ini harus terus kita perdengarkan. Kenapa? Banyak orang bilang, kenapa sih Bang Pendi itu selalu Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kok tidak pernah naik kelas? Karena ini yang dibutuhkan oleh semua manusia. Iya betul. Sangat dicari-cari oleh ribuan manusia yang ada di sekitar kita. Betul. Kenapa orang Kristen tidak pernah lagi mencari jalan yang benar? Karena sudah diberikan. Oh Tuhan Yesus, tunjukkan saya jalan yang baik. Enggak pernah lagi. Betul. Karena Yesus adalah jalan yang benar. Betul. Oh Tuhan Yesus, berikan saya agama yang baik. Enggak ada lagi. Karena semua sumber kita adalah Tuhan Yesus. Wow. Harapan kita itu Tuhan Yesus. Wow. Ya, semua yang kita inginkan itu ada pada Tuhan Yesus. Yes. Maka kita tidak bisa lagi menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Yes. Karena di dalam Dia Bapak Ibu, di dalam Dia semuanya ada saudaraku. Ada. Dalam Yesus ada kebenaran, dalam Yesus ada jalan, dalam Yesus ada kehidupan. Maka satu-satunya pribadi yang pernah hadir ke dunia ini yang mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa, itu hanya Yesus. Wow. Sebenarnya kalau kita renungkan saudaraku, kalau kita pikirkan, apa sih yang tidak bisa diperbuat oleh manusia di luar Yesus? Semua diperbuat saudaraku. Hanya satu yang tidak bisa dibuat oleh manusia di luar Yesus. Kekayaan, banyak orang kaya di luar Yesus. Sukses, banyak orang sukses di luar Yesus. Banyak sultan-sultan di luar Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Banyak orang bermegah di luar Yesus. Banyak orang hebat di luar Yesus. Iya. Banyak orang melimpah harta kekayaan di luar Yesus. Iya. Tetapi saudaraku yang dikasih dan Bapak Ibu semuanya, untuk masuk surga
tidak bisa kita dapatkan di luar Yesus. Wow. Maka satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga itu Yesus. Yes. Kenapa kita terus-terusan memberitahukan tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena semua manusia ingin masuk surga. Yes. Tidak ada satu manusia pun yang ingin masuk neraka. Itu Wow. tidak ada. Semua manusia merindukan surga. Semua manusia hidup di dunia ini, bagaimana dia bisa mengharapkan surga. Wow. Tapi harus diingat oleh manusia, surga itu bukan kita dapatkan dengan usaha kita, dengan tenaga kita, dengan pahala yang kita kumpulkan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Ya. Tetapi yang membuat kita masuk surga adalah dengan iman, percaya kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Yes. Kecuali tidak ada orang yang mengharapkan surga. Hidup kita di dunia ini berapa tahun, saudaraku? 70 tahun. Betul. Lewat daripada itu, sehebat apapun kekayaan kita, Iya. sudah tidak bisa kita menikmati dunia. Betul. Makan enak udah nggak bisa lagi. Sekarang banyak umur orang 40 tahun sudah nggak bisa makan enak. Sudah tidak bisa lagi menikmati ini, menikmati itu. Betul. Tapi masalah surga itu, saudaraku, itu kita dapatkan hanya dalam Yesus. Dalam Yesus. Manusia ini butuh Yesus. Wow. Ya, dan apapun yang kita miliki ini tidak akan kita bawakan ke sana nantinya. Yes. Takkan ku bawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggalkan semua. Pada akhirnya saat ku kembali Ke surga. Kita tinggalkan semua ini. Makanya Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, supaya kita banyak berpikir perkara-perkara di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Iya. Bukan berarti juga kita tidak boleh berpikir dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Betul. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, berusaha. Harus itu bekerja dan harus itu berusaha. Tetapi sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Betul. Yesus mengajarkan kepada para muridnya, engkau hidup bukan hanya dengan dari roti saja. Iya. Itu saudaraku. Silakan saudaraku. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana baiknya Tuhan Yesus. Yes. Kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Yes. Sehingga saudara yang terkasih, saudara diberikan kesempatan. Jangan gunakan kesempatan ini untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saatnya ambil keputusan. Kesempatan yang besar masih ada. Selama napas masih ada di dalam badan, pikirkanlah itu. Kemana saya akan pergi setelah meninggoy? Saudara pikirkan, lihat ini ciptaan Tuhan Yesus luar biasa. Betapa anugerahnya, dahsyatnya. Hebatnya. Kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang percaya, diberikan menikmati ciptaan Tuhan Yesus ini semua. Yes. Nah, saudara yang terkasih, kesempatan itu masih ada. Mumpung ada kesempatan, pikirkan jalan kebenaran dan hidup. Kemana saya nanti setelah meninggoy? Kemana? 2 tempat lagi menunggu saudaraku. 2 tempat. Orang semua bisa berkata, saya punya sorga. Tuhan kami adalah pencipta. Ya, semua orang bisa berkata begitu. Tapi saya mau sampaikan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu sorga. Tidak banyak. Yes. Pikirkan saudaraku. Jangan saudara berpikir ke sorga. Tetapi sesungguhnya itu adalah sorga khayalan. Jangan saudara berpikir sedang bertuhan. Sesungguhnya Anda sedang berhantu. Ya. Saya sering sampaikan, Tuhan yang benar tidak perlu dibela. Dengan menjadi Kristen, Anda tidak perlu lagi repot-repot membela Tuhan, membela Nabi, membela kitab. Dengan menjadi Kristen, Anda akan dibela oleh Tuhan. Yes. Analaita. Hah? Analaita. Analeuita. Analoita. Salah itu analeuita. Analeuita. Analoita. Siap. Terima kasih. Surat Sabeu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saatnya berpikir. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada orang memberitakan. Saudara ingat kisah Lazarus? Ketika dia berkata, saudaraku, aku ingin supaya orang keluargaku yang ada di dunia mendengar. Apa kata Tuhan? Bukankah ada di sana orang-orang yang menyampaikan? Nah, saya dengan Effendi Usman, saudaraku, hambanya yang luar biasa. Kami menyampaikan tiada jenuh.
Sehingga nanti saudaraku tidak ada tuntutan, kami tidak menyampaikan. Kami Yes. sampaikan. Yes. Supaya nanti ketika ada orang yang meninggoy, saya pernah mendengar dari hambanya Evangelis Effendi Usman. Saya pernah mendengar dari JDP bahwa jalan kebenaran dan hidup itu adalah Yesus. Sehingga saudaraku tidak ada penyesalan. Itu penting. Itu penting saudaraku. Secara nurani, secara batin, bodoh kita di Indonesia ini jadi minoritas. Bodoh saudaraku. Tetapi untuk keselamatan kami rela. Seperti hambanya Pendi Israel. Dia tinggalkan, dia juga dibuang saudaraku, diusir. Tetapi dia tidak peduli. Demi apa? Keselamatan. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu butuh pengorbanan. Betul. Butuh pengorbanan. Saatnya saudaraku. Jangan ragu-ragu lagi. Yes. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Yes. Selamat. Memang ada harga yang harus kita bayar, Ya, saudaraku betul. ya. Harga yang harus kita bayar itu harga yang sangat mahal. Sebagaimana kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal, darahnya yang hebat, darahnya yang dahsyat, menyelamatkan kita umat-umat manusia, itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, karena begitu besar sayangnya kepada kita, begitu besar kasihnya kepada kita, dan begitu besar cintanya kepada kita. Ya. Begitu juga saudaraku kita semuanya, ketika kita ambil keputusan mengikut Yesus, keputusanku, kita harus siap dibenci, harus siap dihina, harus siap diolok-olok. Kita harus siap dibuang oleh keluarga, saudaraku ya. Ya, betul. Harus siap kita dibuang oleh keluarga, harus siap kita tidak diakui oleh keluarga. Bahkan saya Bapak Ibu tahu semuanya bagaimana saya dianggap anak durhaka. Ya, saya dianggap anak durhaka, tetapi saya tidak marah karena mereka tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Kita terus tunjukkan buah-buah pertobatan. Lambat laun mereka melihat, Ya. menyaksikan, merasakan bagaimana perubahan karakter saya selama mengikut Yesus. Begitu juga saudara saya yang hebat luar biasa, Bang Jamal Dodi Pasaribu, Bang JDP. Dia tunjukkan bagaimana perubahan karakternya selama mengikut Yesus. Bahkan keluarganya yang belum percaya kepada Yesus waktu itu, satu-satunya orang yang percaya kepada Yesus waktu itu, Bapak Ibu, itu hanya Bang JDP. Ketika mereka melihat bagaimana susahnya Bang JDP, menderitanya Bang JDP selama mengikut Yesus, mereka mencoba membujuk supaya kembali ke agamanya, supaya meninggalkan Yesus. Bang JDP tetap bertahan. Sekalipun susah, sekalipun menderita, Betul. dibujuk, dirayu, karena keluarga tidak tega melihat penderitaan Bang JDP. Ada adiknya tidak tega melihat penderitaan Bang JDP, tapi dia tunjukkan bahwa di dalam Tuhan sekalipun kita menderita, ada satu sukacita yang tidak bisa kita gambarkan, yaitu keselamatan. Direndahkan saya. Karena apa? Beli bodrek pun tak sanggup setelah jadi Kristen. Direndahkan, dihina, tapi tidak apa-apa saudaraku. Yohanes 3:16 berkata begini. Begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada kita, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup dan selamat. Ayat begini saudaraku, hanya ada di kitab orang Kristen. Yes. Makanya kitab orang Kristen itu kitab orang jujur, saudara. Ya, betul. Mau bagaimanapun digoreng di luar sana, Ya. kitab orang Kristen itu kitab orang jujur. Jujur sekali. Ya, sehebat apapun rasul yang tertulis dalam Alkitab, sehebat apapun nama rasul yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku, kalau rasul tersebut melakukan kesalahan, tetap dicatat dalam Alkitab. Ya, artinya satu-satunya kitab orang jujur di muka bumi inilah kitab kita, saudaraku. Firman Tuhan itulah kitab yang paling jujur, kitab yang sangat jujur. Wow. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Kalau yang lain, saudaraku, berusaha ditutupi. Tutupi, Ya. dibela. Dibela. Oh, ini tidak begini, oh tidak begono, oh kamu ini penistaan ini. Kamu ini salah, kamu penistaan, kamu harus ditangkap. Tangkap. Kita harus seruduk dia karena menghina ini kita. Karena begono, karena begini. Tapi di dalam kekristenan Bapak Ibu, segala sesuatu ditulis, dicatat, dan terbuka lebar. Satu lagi, saudaraku. Bukan internet. Betul. Bukan internet yang membuka. Ya, tapi Tuhan yang membuka Yes. segala sesuatu. Apa saudaraku satu lagi? Orang saudaraku berusaha mati-matian untuk membela Tuhannya. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan Tuhan yang membela umatnya. Yes. Tuhan yang rela mati buat umatnya. Yes, haleluya. Bangkit.
Kepercayaan lain Bapak Ibu Saudara, umatnya disuruh mati-matian sampai meninggoy untuk membela umatnya. Kepercayaan lain, dia untuk membela umatnya rela memenjarakan orang. Tetapi Kristus tidak Bapak Ibu Saudara, dia yang berkorban. Yes. Dan itu hanya ada di Tuhan orang Kristen. Yes. Wow, hebat, dahsyat, Hebat. luar biasa. Nah, itulah Bapak Ibu, beginilah situasi dusun yang kita masuk di pedalaman Mentawai. Ya. Saya bersama saudara saya Bang Jamal Dodi Pasaribu alias JDP. Haleluya, Jamal Dodi Pasaribu. Nama Nah, yang dibenci, ya, nama yang dibenci oleh Julius HMC. Demikian juga hambanya ya. Nama itu sangat dibenci oleh dia. Nama saya juga dibenci saudaraku. Jadi kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi, selalu dipantau. Saya mau sampaikan, Julius, saya mengasihi engkau. Amin. Saya mengasihi engkau. Amin. Apapun kau framing buat kami mengasihimu. Sebagaimana Kristus mengasihimu. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi kita berterima kasih kepada Julius Ya, yang selalu peduli terhadap pelayanan yang kita lakukan. betul. Saya rasa saudaraku satu-satunya mu'alaf ya, mukallaf yang peduli dengan kita Betul. itu Julius. Benar. Ya, jadi kita berdoa supaya kasih Tuhan menjamah hati Julius, Yes. kasih Tuhan membuka hati dan pikiran Julius sehingga Julius menemukan kebenaran yang sejati, Yes. kebenaran yang hakiki yang ada di dalam Yesus. Amen. Baris ilal jannah Yesus Kristus. Wow. Al-Haq, kebenaran yang sesungguhnya itu Yesus. Yesus. Jalan sesungguhnya itu Yesus. Makanya kalau kita tidak menemukan jalan, kita tersesat. Maka Yesus juga berkata, engkau di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena kita tersesat. Maka satu-satunya supaya kita sampai ke surga, sampai kepada Tuhan, kita harus ikuti cara Tuhan. Wow. Apa itu cara Tuhan? Percaya kepada putranya yang tunggal, kepada firman-Nya. Itulah cara Tuhan. Kita harus ikuti aturan Tuhan. Sama dengan kita menabung uang di sebuah bank, saudaraku. Baik bank BCA, bank Mandiri, bank BRI, bank apapun. Sebanyak apapun kekayaan kita, saudaraku, kalau kita tidak mau ikuti aturan sebuah bank, Ya. kita tidak akan bisa menyimpan uang di bank tersebut. Betul. Ya, sehebat apapun kesuksesan kita, sehebat apapun kekayaan kita, sebanyak apapun uang kita, kalau kita tidak mau ikuti aturan bank itu, kita tidak akan bisa menyimpan uang di bank tersebut. Kalau kita simpan di BCA, kita harus ikuti aturan BCA. Begitu juga kalau kita ingin masuk surga, kita harus ikuti cara Tuhan. Apa itu cara Tuhan? Berjalan di jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, yaitu firman-Nya, saudaraku. Amin. Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya bersama dengan saudara saya Bang JDP mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Yes. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, agar lewat pelayanan kita banyak anak-anak Tuhan di pedalaman itu imannya dikuatkan, imannya dibangkitkan, dan mukallaf bisa kembali kepada Kristus lewat kesaksian dan pelayanan yang kami lakukan. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Bang JDP, ada nomor rekening di deskripsi. Iya. Begitu juga kita Bapak Ibu, kita ada taruh nomor rekening di deskripsi. Betul. Nama Effendi Usman, nama Jamal Dodi Pasaribu. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang atau mendengar atau menemukan ada orang yang mengatasnamakan pelayanan kami, Mengatasnamakan yayasan, mengatasnamakan pendeta. yayasan, mengatasnamakan pendetaan, segala macam untuk membantu pelayanan kami, Bapak Ibu jangan berikan. Kalau Bapak Ibu ingin mentransfer, kalau nomor rekening bukan atas nama kami, Iya. itu bukan untuk membantu pelayanan kami. Karena kami tidak pernah menyuruh orang lain Ya. untuk mengumpulkan donasi bagi pelayanan kami. Itu saudaraku ya. Ya, betul. Karena saya sudah pernah kena, saudaraku, menggunakan nama saya, jadi mesti hati-hati ya saudara. Kami tidak pernah mempercayakan komunitas lain di luar YouTube, saudaraku ya, atau komunitas apa namanya itu, ada kumpulan-kumpulan lain, itu tidak, saudaraku ya. Bahkan yayasan lain atau apapun, saudaraku, kami tidak pernah percayakan itu untuk menjembatani pelayanan kami. Jadi kalau bukan nama saya dengan hambanya, itu berarti palsu. Oke. Baik semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah wa Ruach Kudus.
memberkati kita semua. Semua. Haleluya, amin. Salam murtadin.